tentang sholawat yang kita dari di sini. Halamannya kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kalau mau lihat ya tentang keutamaan sholawat, yaitu pada perisian. Perisinya apa? Yang masih aja yang merah. Ini juga kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tentang keutamaan sholawat kepada Nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Halaman 28 ya. Halaman 28 yang merah. Lima puluh dua ya, 52 merah. Ada merahnya halaman 52. Baris yang nomor kelima dari bawah. Ada di situ bacaan wa ammas sholatu. Lima, 63. Ayat 63 coba yang hijau. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, halaman juga. Wa ammas salatu Fatihah ala hadrati Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam summa jami'ulillah wa sallallahu alaihi wasallam wa qatil ibad Habib Abdullah bin Al-Haddad من الصالحين أن نبلغ درجته في الجنة وعلى مرقدهم وأسرار من نور معهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلا صراط المستقيم صراط الذين عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ففضلها عظيم. Adapun bersolawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka keutamaan sholawat itu sangat azim, agung ya. Ini keutamaan baca sholawat begitu besar, begitu agung. Maka kita punyalah waktu dalam 24 jam ini, waktu khusus kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau kita nggak bisa sepenuh waktu kita bersolawat Nabi, minimal ada waktu kita buat Nabi Muhammad. Apa itu sholawat? Ya, jam berapa waktunya diistiqomahkan gitu bersolawat, setengah jam misalnya kita untuk sholawat. Karena fadluha azim, karena keutamaan sholawat itu sangat besar. Wa naf'uha fid dunya wal akhirah, dan manfaatnya sholawat di dunia ada manfaatnya. Orang kalau pengen urusannya gampang, urusan dunianya banyak sholawat, karena gitu di dunia banyak manfaat. Wal akhirah, dan juga di akhirat, apalagi di akhirat nanti kebutuhan kita ya. Buat siapa itu? Lil muktsirina minha, bagi orang yang memperbanyak daripada sholawat kepada Nabi, manfaat itu katsir, manfaatnya banyak. Jadi kalau kita pengen dapat kemanfaatan dunia, kemanfaatan akhirat ya, maka perbanyaklah sholawat. Jumlahnya lil muktsirin, bagi orang yang memperbanyak ya. Jadi kata ulama minimal kategori banyak itu 300. Jadi kalau kita baca sholawat kurang dari 300 belum di kategori banyak. Sehari 100, sehari 200 belum kategori banyak itu mah.
Jadi orang yang banyak sholawat itu minimal sehari 300 kali sholawat kepada Nabi Muhammad. Makanya kita bagi-bagi nih waktunya. Misalnya kan sholat 5 waktu, nah minimal sekali sholat 60 dah. Sholat 60. Supaya 5 waktu ini kita masuk dalam kategori memperbanyak sholawat yang hitungan setarnya kategorinya itu 300 sholawat sama Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi jangan kita nggak ada waktu. Kita kadang-kadang sama handphone punya waktu, ya enggak? Sama TV punya waktu, mau ngobrol sama teman di kafe-kafe punya waktu. Tapi sama Nabi nggak punya waktu. Gimana? Karena Nabi ini kan penolong kita. Urusan dunia kita bisa ditolong berkat Nabi. Urusan akhirat juga bisa ditolong berkat Nabi. Sampai Imam Busiri katakan, ya akramal khalqi ma liman aluru bihi siwaka inda ululil hadithil amami. Wahai manusia yang paling mulia, ya enggak? Kepada siapakah gerangan diri ini mengadu urusan yang terberat, baik urusan dunia selain daripada wahai Rasulullah. Jadi mereka nih para orang-orang soleh, mereka belajar dari sejarah ya. Urusan-urusan mereka yang berat-berat mereka adukan semuanya kepada baginda Nabi besar Muhammad. Ingat dalam kitab sejarah itu dulu ada yang namanya suku Mudor, ya enggak? Suku Mudor itu dulu kan orang kampungnya nggak senang sama Nabi. Nabi dicaci maki, Nabi dikata-katain, Nabi disakitin oleh orang suku Mudor. Yang pada akhirnya ya Nabi Muhammad ingin kasih pelajaran kepada mereka. Nabi doain, ya Allah kasih buat orang Mudor ya paceklik seperti pacekliknya kaum Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya dengan doa Nabi itu benar paceklik. Begitu paceklik, kekeringan mereka, kesulitan hidup mereka, makanan mereka sulit, perempuan-perempuan kesulitan, anak-anak bayi. Akhirnya mereka ya berunding nih, suku Mudor, tokoh-tokohnya ya datang menghadap Nabi. Ini kita nih tertimpa musibah bala bencana begini karena kita memang nyela Nabi, suka nyakitin Nabi, suka ganggu Nabi. Ini jalan satu-satunya yuk kita ngadu sama Nabi. Mereka udah ngadu dengan dengan Tuhan-Tuhan mereka supaya diturunkan hujan, nggak turun-turun. Selama kurang lebih 7 bulan lebih nggak turun-turun ya, 1 tahun juga nggak turun-turun. Akhirnya mereka datang kepada baginda Nabi. Begitu mereka datang kepada Nabi, baru Nabi doakan mereka, wahai Rasulullah. Itu ada dalam ungkapan syairnya, ya syairnya orang-orang Mudor menyampaikan hajat mereka kepada Nabi dalam bentuk syair. Ya, syair yang cukup populer itu di kalangan suku Mudor. Mereka mengeluh, mengadu kampung halaman mereka nggak disirami hujan. Padahal suku-suku yang lain udah hujan, subur mereka, tapi di suku Mudor nggak hujanan. Akhirnya mereka ngadu kepada baginda Nabi. Akhirnya begitu Nabi mendoakan, ya Allah turunkan hujan untuk orang Mudor, untuk suku Mudor. Begitu mereka udah petunjuk, kata Nabi, ya udah sekarang pulang. Mereka belum lagi ya meninggalkan rumah Nabi, pekarangan rumah Nabi, itu mereka dengar ya hujan lebat di kampung mereka. Artinya apa? Artinya mereka juga menyadari bahwa untuk kesuksesan dunia juga mengadu, mengeluh, bercurhat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah itu maksudnya manfaat dunia sebenarnya. Bahkan dalam hadis dikatakan Ubay bin Ka'ab itu pernah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berapa sih porsi waktu yang aku berikan untuk aku bersolawat kepadamu? Kata Nabi, ya terserah kamu lah, 1/4 atau 1/8 waktu boleh, cakep. Segitu ya Rasulullah. Iya, tapi kalau kamu tambahkan lebih bagus lagi. Ya udah, kalau begitu ya separuh waktu saya peruntukkan untuk sholawat kepadamu. Kata Nabi, setengah waktumu kamu ya untuk aku bersolawat itu cakap. Kalau kamu mampu, ya kamu tambahkan lagi. Ya kalau itu 2/3 terus gitu, lebih bagus lagi, makin banyak, makin bagus lagi. Kata ya Ubay bin Ka'ab, kalau begitu saya ingin jadikan waktu-waktu saya lebih banyak untuk bersolawat kepada. Apa Nabi dengarkan? Oh kamu berlebihan ini. Nabi kata kamu berlebihan, kebanyakan solawat waktu-waktu mungkin. Enggak, tapi Nabi kan idzan tughfar dzambuk wa tughfa hammak. Kalau begitu benernya kamu akan kerjain, maka urusan duniamu akan dicukupkan oleh Allah dan urusan dosamu bakal diampuni oleh Allah.
Jadi orang yang bersalawat kepada Nabi, urusan dunianya, urusan akhiratnya bakal dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya berkat salawat. Bahkan kalau boleh ekstrim, kita banyak dosa. Kita ini kalau banyak dosa, kayak bagusan istighfar atau bagusan salawat. Dalam sebuah ungkapan dikatakan kalau kita banyak dosa, banyakin salawat aja. Kalau kita banyakin salawat kita yang akan menjadi sebab Nabi Muhammad dalam kuburnya mendoakan ampunan untuk kita. Tapi kalau kita istighfar aja, ya kita berharap lewat kita pribadi langsung kepada Allah. Tapi kalau kita lewat Nabi Muhammad bagaimana? Dikatakan dalam Al-Quran surat An-Nisa itu, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfirur rasulullah wa jalla tawwabur rahim. Seandainya manusia berbuat zalim, berbuat dosa, kemudian datang kepada Nabi Muhammad, kemudian di depan Nabi Muhammad dia minta ampun kepada Allah, Rasulullah juga bantuin permohonan ampunnya kepada dia, maka la wajadullaha tawwabur rahim, pasti mereka mendapatkan Allah tawwabur rahim, menerima taubatnya, sayang kepadanya. Ini mengajarkan kepada kita betapa kita wasilah terbesar untuk pengampunan dosa adalah Nabi kita Muhammad. Sebagaimana dulu Nabi Adam, ya. Nabi Adam kan Rabbana zalamna anfusana tuh. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana belum ada jawaban. Begitu dengar begitu Allah dengar Nabi Adam bilang Allahumma bihaqqi Muhammad ighfirli, ya Allah, dengan berkah Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad, pangkat Nabi Muhammad, ampuni ya Allah aku ini. Allah tanya, kamu tahu dari mana tuh nama itu? Ya, saya ketika diciptakan dia di tiang aras ada tulisan tuh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya yakini nama yang bersanding dengan namamu nama manusia agung. Karena dia bersandar dengan namamu di tiang aras, begitu la ilaha illallah di samping lafaz Allah Muhammadur Rasulullah. Maka saya minta, kalau Rabbana zalamna anfusana saya belum didengar ya Allah, maka dengan manusia ini yang mulia yang agung, ampuni dosa. Maka disitulah fataba alaih. Allah bilang begitu, fataba alaih. Allah terima taubatnya Nabi Adam dengan apa? Kata ulama tafsir, dengan sebab menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang paling afdal itu sholawat yang ada istighfarnya. Sholawat kalau ada istighfarnya itu sholawat terafdal. Sampai itu Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, Habib Saleh Tanggul menciptakan sebuah sholawat yang ada permohonan ampun. Ada sholawat tapi ada pengampunannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru bihal dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal wasub wa talilu bias wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansur. Jadi walhasil manfaatnya besar sholawat itu, baik berhubungan dengan dunia maupun berhubungan dengan akhirat. Apalagi di akhirat ya, orang dijamin nama Nabi Muhammad yang paling afdal manusia ya di hari kiamat, tempat duduknya adalah orang yang paling banyak sholawat kepada aku. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut ya. Allah Ta'ala, Allah firman tenuran innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas Nabi. Hai orang-orang beriman, bersolawatlah kalian atas Nabi dan ucapkan salam oleh kalian dengan salam yang sempurna. Nah, ini ayat menunjukkan betapa agungnya Nabi Muhammad. Jadi kalau kita meresapi ini ayat, hebat nih ayat nih. Ini ayat hebat nih. Kenapa? Menunjukkan betapa agungnya Nabi Muhammad sampai Allah aja bersolawat. Kan ibadah-ibadah lain Allah nggak ikut ya. Sholat nggak ikut, puasa nggak ikut, haji nggak ikut. Tapi sholawat sebelum Allah perintahkan kepada kita, Allah bikin pernyataan, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan semua malaikat-malaikatnya yusholluna, dan bersolawat atas Nabi. Ini ayat agung nih, betapa Nabi Muhammad itu mendapatkan perhatian dari Allah langsung dengan Allah bersolawat. Para malaikat aja bersolawat.
Maka setelah itu baru kita dipanggil, ya alladzina amanu, dipanggil, orang-orang beriman, sallu alaihi wasallimu taslim. Salawat kalian nama Nabi, salam nama Nabi yang sempurna gitu. Makanya ada tuh salawat ya yang diajarkan ya Nabi Muhammad SAW di hari Jumat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallim taslima ya, itu sholawatnya itu sempurna ya. Jadi kalau kita sholawat ya maksimal cari sholawat yang afdol, cari sholawat yang istimewa. Di antara sholawat yang istimewa adalah sholawat yang biasa kita baca tuh, sholawat Ibrahimiyah. Itu sholawat yang termulia karena dilibatkan dalam sholat. Sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu dikatakan dalam kitab Al-Usul ila Ru'yatir Rasul. Ada kitab ya sholawat-sholawat yang bisa ya orang bermimpi ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Di antaranya membaca sholawat Ibrahimiyah di malam Jumat sebanyak 1000 kali. Coba kalau kita mau beneran kangen sama Nabi, cinta banget pengen untuk melihat Nabi gitu, coba deh ya malam Jumat itu sisihkan waktu 2 jam atau sampai 3 jam sebelum kita tidur, sholat Ibrahimiyah kita baca. Kalau malam itu juga kita belum ngimpi malam Jumat, coba Jumat depan, jangan pernah bosen, jangan pernah jenuh. Nanti suatu saat betul ya akan Allah hadiahkan bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mimpi ketemu Nabi Muhammad itu di antara apa? Di antara harapan-harapan orang-orang yang rindu, orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Haddad dengan ayat ini beliau katakan fanahika bima nasallahu alaihi fi hadhihi ayat, maka cukuplah satu ayat ini aja, udah jangan banyak-banyak dah. Kata satu ayat ini cukup bagimu dengan apa yang telah Allah buat pernyataan atas ini atas ini ayat fi hadil ayat tasyrifan lin nabiyyi wa ta'ziman. Ya Allah begitu memuliakan kepada Nabi dan mengagungkan. Ini ayat ini cukup buat dalil kita bahwa Allah begitu mengagungkan, begitu memuliakan Nabi Muhammad sampai Allah aja sholawat. Allah aja sholawat, itu kan bukti bahwa betapa Allah mengagungkan Nabi Muhammad, betapa Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW. Dan Allah pun menganjurkan kepada hamba-hambanya yang beriman ala sholawat taslim, ya atas bersolawat dan bersalam atas Nabi, wa tahridun, dan menekankan. Jadi Allah sampai menekankan, kalau bisa orang-orang beriman sallu, kalian semua pakai sigot jama ya, semuanya jangan ada yang ketinggalan, atau juga semua orang-orang beriman jangan ada yang ketinggalan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu ayat Quran yang menunjukkan betapa pentingnya solawat. Ya, makanya kata Syekh Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki, ya solawat itu perintahnya langsung dari Allah, ijazahnya langsung dari Allah Taala, gitu, langsung dapat ijazah dari Allah. Ketika Allah bilang ya alladzina amanu sallu, itu udah ijazah udah. Ya baca sholawat mana? Mau sholat apa aja silahkan. Yang diajarkan ulama-ulama kita silahkan. Yang diajarkan Nabi itu sholawat juga silahkan baca. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla alaihi wahidatan, siapa orang yang bersolawat atasku sekali. Coba sekali baca sholawat sekali aja, dengan cinta, dengan rindu, dengan kangen, dengan tetesan air mata, dengan lafaz yang indah, yang tertil, yang tajwid. Baca sholawat yang cakep, persembahkan sekali aja buat Nabi, sekali satu aja sholawatnya ya. Apa katanya? Sallallahu, maka bersolawat Allah alaihi asyran. Masya Allah, Allah begitu cinta Nabi Muhammad sampai orang sholawat sekali aja Allah balasnya bukan 2, bukan 3, 10 langsung Allah balas. Tuh, ini menunjukkan betapa cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Siapapun yang sholawat, Masya Allah, balas 10, bukan balas 2, bukan 3, 10 langsung. Tuh, sholawat ya kepada Nabi. Kalau ba'dul ulama al-muhaqqiqin, berkata nih sebagian ulama ahli tahqiq ya. Jadi ahli tahqiq itu maksudnya orang-orang yang punya argumentasi dalil yang hak,
nggak bisa terkalahkan. Kalau udah melakukan dalil, dalilnya nggak bisa dikalahkan. Itu namanya muhaqqiqin ya, ulama yang punya dalil yang nyata, yang hak gitu ya. Apa kata mereka? Alhamdulillah, semoga Allah merahmati mereka para ulama kita. Lau sallallahu alal abdi fi tuli umri marratan wahidan lakafau dzalika syarafan wa karama. Jadi seandainya katanya ya Allah bersolawat atas seorang hamba sepanjang umur dia, sekali aja Allah solawat sama dia, ini solawatnya dari Allah masalahnya. Kalau Allah kan solawatnya nggak ada awal nggak ada akhir, kidam bako artinya solawatnya Allah itu nggak terikat oleh waktu. Seandainya sekali aja Allah bersolawat kepada seorang, lakafau dzalika syarafan wa karamah, sungguh mencukupi sholawat itu untuk dia sebagai kemuliaan dan penghormatan. Ya Allah, kita ini disolawatin sama Allah sekali aja seumur hidup. Ya Allah, itu bentuk kehormatan Allah untuk kita. Betapa Allah muliain kita, Allah hormatin kita sampai seumur hidup sekali Allah memberikan sholawatnya kepada kita. Kemudian fakaifa bi asli sholawat. Bagaimana kalau orang di seumur hidupnya dibalas 10 sholawat ala kulli sholatin, atas tiap sholat yusholihal muslim, yang bersolat seorang muslim ala nabi, atas nabinya. Gimana kalau sampai 10 kali? Sekali aja sholatnya Allah cukup untuk kebutuhan kita hidup dunia wal akhirat. Dunia akhirat cukup udah. Bagaimana kalau sampai 10 kali sholawatnya Allah teruntuk kita? Alhamdulillah. Ada begitu ya. Alhamdulillah. Apa? Ala azimi fadli, atas agungnya karunia Allah kepada kita ya. Wa jazili adai, dan besarnya pemberian Allah kepada kita, sampai sekali aja dibalas 10. Banyak ya. Ada waktu kita bersolawat. Wa qala sallallahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bersolawat atasku kata Nabi sekali saja, Allah balas solawatnya dengan yang sekadu asra solawat 10 kali. Wa rafa bi asra derajat, Allah angkat dengan 10 derajat. Ya, bukan cuma dibalas solawatnya tapi diangkat derajatnya. Wa kata beliau asra hasanat, Allah catat 10 pahala yang sekali itu. Wa hatta bi asra khati'at, dan Allah leburkan daripada dengan salat tadi daripadanya 10 dosa. 10 dosa dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Itu Allah saking cintanya pada Muhammad, siapa yang bersolat nggak peduli walaupun cuma sekali, dibalasnya 10 kali salawat, 10 kali diangkat derajatnya, 10 kali dicatatkan kebaikan, 10 kali dihapuskan segala dosa. Begitu katanya. Wa qala sallallahu aulan nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Masyaallah. Aulan nas, aula itu paling utama. Paling utamanya manusia denganku nanti di hari kiamat, aktsaruhum alayya sholatan. Yang paling banyak sholawat kepadaku itu manusia istimewa besok di hari kiamat duduk bersama aku. Masyaallah. Banyak ya orang-orang dulu sholawatnya masya Allah ya. Kita dengar cerita-cerita mereka dalam bersolawat, masya Allah, menakjubkan kita jumlah solawat mereka itu. Ada yang sehari sampai 10.000 tiap hari untuk solawat. Ada yang sampai Imam Abdullah bin Husain bin Thahir yang baca Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahim. Berapa tiap hari solawatnya? Nggak kurang setiap hari 24.000 bersolawat kepada. Jadi 24 jam hidup dia bayar dengan 24.000 sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tangan mereka tuh nggak lepas dari tasbih. Ya, tangan-tangan orang soleh nggak pernah lepas. Dia tetap terzikir, tahlil, tersholawat, tasbih. Seperti itu keadaan mereka ya. Kemudian waqala man qala, siapa orang yang mengatakan ini doa Nabi ngajarin sholawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa anzilhul maq'adal muqarrab inda yaumil qiyamah wajabat lahu syafaati, maka wajib baginya dapat syafaatku nanti. Ikutin, Allahumma salli ala Muhammad wa anzilhul maq'adal muqarrab indaka yaumil qiyamah. Ini doa kita buat Nabi Muhammad ya. Iya, ini doa kita buat Nabi Muhammad. Wa anzilhu, ya Allah tempatkan Nabi Muhammad besok ya al-maq'adal muqarrab, di tempat yang terdekat di sisimu pada hari kiamat. Ini orang kalau baca sholat ini wajib dia, wajib pasti gitu ya, pasti dapat syafaatku nanti di hari kiamat. Ini apa ini? Salawatnya pendek ya. Allahumma sholli ala sayyidina
Muhammad wa anzilhul maq'adal muqarrab indaka yaumal qiyamah. Kemudian dilanjutkan wa qala sallam man qala jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahlu. Ikutin, jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahlu. Jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahlu. Sedikit gitu aja. Di kitabnya lihat. Jazallahu, semoga Allah membalas anak daripada kita semua nih, ya, Nabi Muhammad akan ya balasan yang Allah lah lebih ahli membalasnya. Emang apa? Ya kita kan sholat berkah Nabi Muhammad. Ya kita baca Quran berkat Nabi, kita ibadah semua nih berkat Nabi Muhammad. Kalau nggak ada Nabi Muhammad berjuang, ya Allah kita nggak tahu Islam, nggak tahu Quran, nggak tahu Tuhan, nggak kenal Allah ya kan? Tapi semuanya kita dapat ini berkat perjuangan. Maka kita minta sama Allah, jazallah. Semoga Allah yang membalas aja dah, membalas semua perjuangan Nabi Muhammad SAW. Semua yang kita kerjain ini ada jasa, ya, iya jasa Nabi Muhammad, ya Allah. Semuanya nggak lepas dari jasa Nabi Muhammad. Makanya semoga Allah balas. Kayak kita kalau orang berbuat baik, ya, idza asda ilaikum ma'rufan fakafi'u. Kalau ada orang berbuat baik sama kamu, balas lagi kebaikan dia, balas. Minimal kita ngomong jazakallah khair. Kalau kita misalnya orang nganterin kita misalnya rujak, kita balas misalnya ya dengan apa? Kolak. Maksudnya ya, orang ngasih kita martabak, balas lagi, ya enggak? Iya, roti bakar. Pokoknya kalau ada orang ngasih kebaikan jangan digratisin. Jangan, kita balas. Tapi kalau kita nggak punya gimana? Kalau kita lagi nggak punya, ucapin jazakallah khair. Nah, begitu juga menabi, kita membalas apa nih menabi ya? Nggak punya balasan kita. Ini aja nih, ucapin jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahlu. Itu kalau kita baca apa katanya? As'aba sab'ina kadiban alfa sabahin. Akan membuat lelah 70 pencatat amal kebaikan. Parahin. 70 amal, 70 apa? Pencatat amal kebaikan disiapin sama Allah, membuat mereka lelah. Kenapa lah? Nyatet pahalanya banyak. Sampai kapan? Sampai alfa sabain 1000 hari. 1000 harinya belum kelar. Ya, dia udah ngucapin lagi jazallahu anna sallam. Waduh, udah ngucap lagi, catat lagi. Belum lagi, catat lagi. Jadi ini kalimat luar biasa nih. Ya, kita ngucapin sekali aja bikin malaikat kelelahan. Berapa? Satu malaikat, bukan satu, 70 malaikat. Berapa lama? 10 hari, 1000 subuh, 1000 hari belum kelar tuh nyatet pahalanya. Begitu besar ngomong jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahlu. Dua atau dapat ya. Satu, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa anzilhul maq'adal muqarrab indaka yaumal qiyamah. Yang kedua, jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahlu. Gitu katanya. Wa qala sallam sallu alayya haitsuma kuntum fa inna salatakum tablughuni. Bersolawatlah kalian kepadaku di mana saja kamu berada. Pokoknya di mana saja kamu berada kamu salawat. Meskipun kita adanya di Indonesia, wah kita di Indonesia, Madinah jauh banget. Gimana? Nabi bilang salawat aja di mana aja kamu berada. Mau di belahan dunia yang terjauh sekalipun daripada salawat. Kenapa? Fa inna salatakum tablughuni. Salawat kalian akan nyampe kepadaku. Sampai salawat kita siapa yang bilang? Nabi Muhammad. Sampai kan Nabi Muhammad udah meninggal, Nabi Muhammad udah kuburan. Nabi Muhammad kan jauh jaraknya. Nabi bilang fa inna salatakum tablughuni. Salawat kalian itu sampai kepadaku. Bahkan katanya wawaroda datang hadis warid. Ya, annallahu malaikat anna lillahi malaikatan sayyahina fil ard yuballighunahu azam salatan man yusalli alaihi min ummati. Kata begitu, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala punya malaikat yang tukang keliling. Ada malaikat yang tugasnya keliling. Ya, apa ini malaikat keliling? Sayyahin, yang tukang keliling di muka bumi, yuballighunahu, yang menyampaikan mereka kepada Nabi sholataman, akan sholawat orang yang bersolawat atas Nabi Muhammad bin ummati, daripada umatnya. Jadi ada apa namanya? Kalau orang pemilu tuh ada tim apa namanya? Tim sensus. Jadi ada sensus. Siapa yang sholawat pada hari ini disampaikan oleh malaikat itu kepada baginda Nabi Muhammad
Malaikat bilang, ya Rab, Fulan bin Fulan. Oh, bapak kita disebut di depan Nabi Muhammad. Fulan bin Fulan hari ini bersolawat kepada Muhammad. Sampai itu karena seringnya bersolawat, itu malaikat mudah-mudahan sampai namanya udah gak asing. Namanya gak asing di hadapan Nabi. Nama dia, nama ayahnya. Makanya kata ulama, siapa orang yang pengen berbuat baik sama orang tuanya, kita pengen berbuat baik sama orang tua kita, sholawat aja sama Nabi. Kenapa? Dengan kita sholawat sama Nabi, nama kita sama nama ayah kita nggak asing di telinga Nabi. Oh, dia sering disampaikan, dia sering. Makanya orang yang paling asing besok di hari kiamat, yang namanya asing di hati Nabi Muhammad. Siapa nih nggak pernah kenal dulu waktu di dunia? Kenapa? Karena di dunia lupa sholawat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya banyakin biar nama kita sama orang tua kita nggak asing di telinga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena wa yusallimu alaihi ahadun min ummati illa raddallahu alaihi ruhul syarifah hatta yarudda alaihi. Bahkan ada juga di dalam mengucapkan salam atas Nabi Muhammad siapapun dari umatnya. Pokoknya nggak pandang bulu siapapun, kalau masih umat Nabi Muhammad ngucapin salam sama Nabi Muhammad, melainkan Allah balikin tuh ruhnya Nabi Muhammad kepada Nabi hatta yardal sampai Nabi ngejawab salamnya. Masya Allah. Jadi kalau ada orang ngucapin salam Nabi, baik dari jarak jauh ataupun jarak dekat, itu salamnya ya dijawab sama Nabi, dikembalikan ruh Nabi untuk menjawab salamnya. Masya Allah. Kita dapat itu kemarin waktu kita subuh gabungan, tapi Bagir dia cerita bagaimana dulu Syekh Ali Khaliqosam. Syekh Ali Khaliqosam itu kalau sholat 5 waktu, Masya Allah, yang jamaahnya ribuan. Pengen ngapain tuh banyak amat orang jamaah waktu ribuan itu. Mereka dengar katanya. Ketika Syekh Ali mengatakan Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab Nabi dan yang dengar bukan cuma Syekh Ali, semua makmum dengar. Waalaikumsalam ya Syekh. Waalaikumsalam, waalaikumsalam buat kamu ya wahai guru besar. Dipakainya sama Nabi ya Syekh. Makanya itu Syekh Ali Khaliqosam. Syekh Ali Khaliqosam ya Syekh gitu. Makanya dulu sampai ayahnya Habib Ali Al-Habsyi Marah Sibuduror Al-Habib Muhammad Mufti Mekah ketika dengar lahir ya anaknya yang di Hadramaut kirim salam namain Ali. Kok namanya Ali? Ya, saya pengen berharap supaya dia seperti Syekh Ali Khaliqosam yang jawabnya, yang salamnya dijawab oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Orang-orang soleh begitu karena mereka telinganya ini nggak penuh dengar-dengar yang sia-sia ya. Dengar-dengar apa? Dengar-dengar yang haram, dengar yang sebagainya, hijabnya nggak ada. Begitu ngomong Assalamualaikum ayuhan Nabi di Hadramaut, Nabi di Madinah dijawab Waalaikumsalam ya Syekh. Makanya ketika kita ya mengucapkan salam nih dalam salat kita Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh, itu disunahkan kita berhenti sejenak. Ya, jangan langsung disambar, berhenti sejenak seolah-olah kita mendengar Nabi menjawab salam kita. Waalaikumsalam. Kenapa? Ini ada hadisnya. Nabi menjawab salam kita siapapun dia. Kalau dari umat Nabi Muhammad dijawab salamnya. Meskipun kita nggak dengar, katanya sunnah seolah-olah Nabi sedang mengucapkan waalaikumsalam gitu. Apalagi di Madinah kalau kita lagi umroh ya, ucap Assalamualaikum ya Rasulullah, itu mah pasti dijawab waalaikumsalam. Yang jawab aja dijawab. Apalagi yang dekat begitu. Kalau kan warada bisalam alaihi mudha'afa bisalam al-asra marrat alal muslim alaihi alal musallim alaihi. Bahkan ya telah datang warid di dalam salam atas Nabi Muhammad berlipat-lipat ganda salam daripada Allah 10 kali. Bahkan kalau kita mengucapkan salam sama Nabi sekali, Allah balas salam kita 10. Kayak tadi, sholawat sekali, balas 10. Salam sekali, dibalas sama Allah. Allah yang balas salam, kamu juga selamat, kamu juga selamat, kamu juga selamat. 10 kali Allah akan balas sholawat kita. Gitu katanya. Kama wa qala sallallahu alaihi wasallam raghiba anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Raghiba anfu itu artinya hina ya, hina atau celaka sial. Raghiba itu artinya buntung nih, apa nih, hilang nih, hilang hidung seseorang. Kita nih punya muka nih ganteng, tapi hidungnya misalnya hilang nih, rumahnya tinggal bolong doang begitu, kayak mobil Mercy ya, kayak lampu Mercy bolong doang. Itu bagaimana kira-kira? Malu ya, aib, aib banget. Mendingan kita punya aib di belakang nih, punya pano di belakang,
tutupan baju, gak ketahuan. Tapi ini aib ya Allah, di depan muka aibnya. Orang punya hidung, buntung hidungnya. Nabi katakan rogima, sumpung hidung ya seseorang yang disebut namaku di sisinya falam yusalli alayya, dia gak sholawat sama aku. Nama Nabi disebut kayak nama pejabat aja, nggak ada cita rasa di hatinya. Orang kalau punya cita rasa di hatinya dengar nama Nabi langsung dia seperti sallallahu alaihi wasallam. Begitu gurunya. Ini karena nggak punya cita rasa, nggak ada rasa cinta di hatinya, nggak punya rasa. Nama Nabi disebut kayak nama-nama tokoh-tokoh dunia aja disebut, nggak ada rasa sama sekali. Seharusnya kalau nama Nabi disebut kita timbul dulu cita rasanya, langsung spontan sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai itu kalau ngaji kajian hadis kemarin di Al-Fahriyah ya, dan baca sholat pada sepi gitu. Kata yang menyampaikan itu sallallahu alaihi Muhammad. Itu sepi amat, sallallahu alaihi. Disuruh kita berbanyak sholawat di saat disebut nama Nabi. Kenapa? Sial orang disebut nama Nabi di depannya tapi dia tidak bersolawat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Ya man dzukirtu indahu fa akhta salat alayya akhta tariqal jannah." Siapa yang disebut namaku di hadapan dia, maka dia tidak bersolawat atasku, maka dia akan salah jalan menuju surga. Alhamdulillah. Besok ada orang keder menuju surga. Kalau keder menuju surga kan neraka jadinya. Nah, ini sebenarnya di akhirat pun ada dua tempat, surga sama neraka. Lah kalau kita di dunia keder, ya kan, mau ke Depok sampainya ke Bekasi, ya kan, masih ketemu juga kuliner kan begitu. Lah ini kita keder di surga, ya kan neraka jadinya. Siapa itu? Orang yang disebut nama Nabi kagak sholawat, begitu. Ya makanya kadang-kadang orang soleh kalau menghadapi orang awam jarang-jarang sebut Nabi. Kenapa? Takutnya orang awam keder di akhirat dia nggak ketemu surga. Kenapa? Karena khawatir disebut nama Nabi dia nggak keder. Makanya kita kudu hidup, kudu spontan, kudu langsung perhatian. Disebut nama Nabi, sholawat. Disebut akhlak Nabi, sholawat. Gitu ya. Disebut sejarah hidup Nabi, sholawat. Jadi pokoknya yang berkaitan nama Nabi banyak sholat. Kita punya guru Habib Mujtaba bin Syahab, dia tahu bagaimana ta'aluknya sama Nabi kuat sampai ngajar fikih aja sholat Muhammad. Benar? Ada ngaji fikih sholat. Apa hubungannya fikih sama Nabi? Sholawat. Kita ngaji usul fikih hari Senin, usul fikih sholat Muhammad. Ngaji mantik sholat. Itu orang punya ta'aluk sama Nabi begitu. Ya, jangan kalau baca usul fikih terlalu concern usul fikih ilmu aja, kagak ada hubungan sholat. Itu. Artinya apa? Artinya sehingga dengan kita bersolawat ilmu jadi cair, puyeng jadi cair. Kenapa? Karena nggak ada kesulitan ilmu yang kita alami kecuali akan cair dengan kita sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Gitu katanya. Beliau diajarkan sama guru-gurunya waktu di Hadramaut gitu, sampai ngaji alfiyah aja sholawat, ngaji alfiyah. Nah kita di sini di Indonesia kalau udah ngaji alfiyah udah kagak ingat sama Nabi, fokus nahu aja begitu. Tapi di Hadramaut kata beliau lagi ngaji nahu nih, lagi punya kata guru sallallahu Muhammad Allahumma shalli alaihi. Lupa sedikit Allahumma shalli alaihi. Itu ya orang punya ta'aluk sama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan amar Rasulullah bin Ikhtar Rasulullah fi yaumil Jumat khususun. Bahkan Nabi perintahkan kita bersolawat kepada Nabi di hari Jumat lebih banyak lagi, khusus hari Jumat tambahin. Biasa 300, hari Jumat 500 dah. Biasa 500, hari Jumat 1000 dah. Banyakin gitu katanya. Qala akthiru minas sholati alayya yaumal Jum'ah, khusus tuh. Banyakin oleh kalian ya bersolat kepada hari Jumat. Fa inna sholata ummati tu'radu alayya fi kulli Jum'ah. Karena sholawat umatku ini diperlihatkan langsung sama aku, jadi live secara langsung ya semua umatku di hari Jumat. Faqra minni mazalakum alaihi salatan, orang yang paling dekat kepadaku ya pangkatnya besok di hari kiamat yang paling banyak atasku bersolawatnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sallu alayya fil gharra wal yawmil azhar, perbanyak oleh kalian ya membaca sholawat kepadaku di malam gharra dan di hari azhar ya. Gharra dan azhar itu apa? Yakni Lailatul Jum'ah, malam wa yaumha. Wa yanbaghi lil mu'minin ayatul shalah, sepatutnya bagi orang beriman memperbanyak sholawat atas Rasulullah fi dawam laqad, di sepanjang waktu. Di sepanjang waktu banyakin sholat
Lailatul Jumat, Maimun, lagi malam Jumat dan hari Jumat. Waalaikumsalam alaihi wassalam. Hendaklah dia jadikan salamnya bersama sholawat. Jadi kalau bisa baca sholawatnya yang ada salamnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ada salimnya ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Ada salam. Gitu katanya ya. Kata Nabi gitu. Kepada Allah karena Allah perintahkan dua-duanya. Ya sholawat, ya juga salam. Gitu jami'an. Wakil hadis anillah dalam hadis dari Rasulullah anhu qala man shalla 'alaika shallaitu 'alaihi wa sallama 'alaika sallamtu 'alaihi. Ada tuh ya hadis kutsinya dari Allah. Siapa yang salawat kepada Muhammad, aku balas salawatnya. Siapa yang salam kepada Muhammad, aku yang balas salamnya. Jadi salam itu dibalas Allah. Wa yanbaghi liman shalla 'ala nabi ay yusallama 'alaihi wa 'ala alihi ba'da. Dan sepatutnya bagi orang yang bersalawat dan bersalam atas Nabi juga bersalawat bersalam atas keluarga Nabi Muhammad. Jadi jangan cuma Nabi begitu cinta sama keluarganya. Baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Fa innahu yuhibbu lahum dzalik. Karena Nabi cinta mereka, cinta sama keluarga. Akan waradat bil hadis dan pada dalam hadis ya wajib berkata anna salat ala allati la yusalla alaihi fi al-ard tusamma salat al-batrah. Ini sholawat yang disampaikan untuk Nabi tapi nggak buat keluarga juga, maka namanya sholat bakro, sholat putus. Jadi kalau kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina, ada alinya. Jadi supaya salawat itu tidak batrah. Coba bareng-bareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, gitu itu dalam salat kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Itu kata ulama fikih kalau enggak pakai wa ala ali sayyidina Muhammad sujud sahwi ya, sunnah sujud karena sholatnya batro terputus. Itu sholawat doang. Salamnya mana? Salamnya tadi at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatulillah assalamu alayka ayyuhal. Itu salamnya ya. Salawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna Ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi. Saya mengucapkan selamat datang bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi. Mudah-mudahan di bulan ini Allah semakin perkuat hubungan kita dengan Nabi Muhammad. Jadilah kita semua fotokopi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kunu Muhammadiyan. Jadilah kalian semua orang-orang yang berjiwa Nabi Muhammad dalam akhlaknya, ya, dalam tutur katanya, dalam bersikapnya, ya. Sampai kemarin kata Ibu Judaba, sampai kalau bisa marahnya kita suka marah, miripin marah kita, marah seperti Nabi Muhammad. Jangan marah banting piring banting gelas. Nabi Muhammad banting piring banting gelas enggak? Nah, seperti itu. Kita marahnya aja kalau bisa miripin marah kita sama marahnya Nabi. Itu namanya warzuqna kamal mutaba'at lahu zahiran. Ya Allah kasih rezeki biar sempurna teladan nama Nabi. Sampai yang namanya marah emang kita suka
suka marah juga, sama anak marah, sama istri marah. Tapi marah kita, ayo kita belajar marahnya seperti marahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tuh marahnya Nabi? Ya, nanti kita akan dibahas buku kita tentang khusus bab marahnya Nabi Muhammad. Untuk apa dibahas? Biar kita bisa ngikutin marah kita, akur sama marahnya Nabi Muhammad. Kalau marahnya begitu, senyumnya, ketawanya, ngobrolnya, jalannya, tidurnya, semua ya itulah yang membuat ta'alluq kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin.